Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panggih Anugrah Perdana. Saya merupakan mahasiswa PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 di Universitas Muhammadiyah Purworejo. NIM saya yaitu 1921868. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa saya di bidang kewirausahaan dengan judul Tas Boneka Karakter Wayang sebagai sarana mengenalkan wayang pada anak usia dini. Ya, bab 1 yaitu pendahuluan ada latar belakang. Nah, setiap cerita wayang memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung unsur hiburan, seni, dan moral bagi kehidupan masyarakat. Nah, keunikan wayang itu mulai luntur karena saat ini banyak film pahlawan super yang berasal dari luar negeri dan memiliki banyak penggemar. Maka dari itu sangat perlu untuk melestarikan kembali budaya wayang. Selanjutnya, namun keberadaan kalah dengan pahlawan super dari luar negeri karena kurangnya media dan sosialisasi untuk mengenalkan tokoh wayang tersebut. Nah, menurut saya dalam sosialisasi atau mengenalkan karakter-karakter wayang pada anak usia dini itu sangat kurang. Maka dari itu saya mendesain karakter wayang tersebut menjadi sebuah produk berupa tas unik untuk anak usia dini. Seperti apa produknya? Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika tas dipadukan dengan kearifan lokal, yaitu wayang? Nah, di sini sudah ada tas. Nah, tas ini kan biasanya dipakai oleh anak usia dini. Nah, ketika digabungkan dengan wayang menjadi seperti ini. Nah, ini akan sangat menarik sekali karena di samping desainnya yang menarik, terus yang kedua juga menjadi sarana untuk mengenalan wayang. Yang ketiga yaitu desain ini menjadi sarana pengenalan wayang bagi anak usia dini, seperti itu. Nah, ini ada perumusan masalah bagaimana gambaran umum usaha produk dari tas boneka wayang untuk anak usia dini. Selanjutnya yang kedua, bagaimana proses produksi tas boneka wayang untuk anak usia dini. Yang ketiga, strategi pemasaran yang digunakan dalam pengembangan usaha. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui gambaran umum usaha. Yang kedua, mengetahui proses produksi tas wayang untuk anak usia dini. Yang ketiga, mengetahui strategi pemasaran yang digunakan. Selanjutnya, luaran yang diharapkan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah, serta mampu menghasilkan barang berupa tas ransel anak-anak berkarakter wayang yang mampu bersaing di pasar bebas dan dapat berkontribusi dalam mengembangkan kerajinan tas yang ada saat ini, serta mengangkat budaya tradisional Indonesia. Dimuat dalam media cetak lokal maupun nasional, baik online maupun offline. Nah, ini manfaat jadi dari produk yang saya buat. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa yaitu tentunya menumbuhkan jiwa wirausaha. Selanjutnya, meningkatkan sikap kritis, inovatif, dan solutif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan kreativitas dalam mengelola tas ransel karakter wayang. Manfaat bagi konsumen atau masyarakat yang pertama yaitu memperoleh tas ransel tentunya yang berkarakter wayang yang berbasis kearifan lokal. Yang kedua yaitu menambah wawasan mengenai karakter wayang. Terus selanjutnya, manfaat bagi pemerintah yaitu meningkatkan kearifan lokal khususnya tentang wayang. Apalagi bagi pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat sekali karena selain sarana pengenalan wayang, itu juga menjadi daya tarik daerah tersebut karena pastinya kan dikenal, wah ini tas wayang berasal dari daerah Purworejo misalnya, seperti itu. Nah, di bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada analisis produk. Analisis produk dihasilkan dari program kreativitas kami adalah tas ransel yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan karakter wayang. Nah, tas ini juga didesain dengan kain vel boa yang memiliki karakteristik berbulu pendek dan bertekstur lembut sehingga aman dan nyaman digunakan bagi anak usia dini, seperti itu. Selanjutnya, untuk analisis pasar, kita menggunakan analisis SWOT.
atau strength, weakness, opportunity, and threat. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu tas ransel memiliki tampilan berupa karakter. Nah, itu sangat menarik bagi anak usia dini. Terlebih anak usia dini itu pastikan melihat dari warnanya, dari gambar-gambarnya, dari bentuknya, seperti itu. Selanjutnya weakness atau kekurangannya. Kekurangannya yang pertama yaitu bahan baku untuk pembuatan tas ransel ini lumayan cukup mahal. Namun kita mensiasatinya dengan cara mencari pembuat tas yang ahli dalam pembuatan tas dan juga memanajerial keuangan sebaik mungkin. Selanjutnya opportunity. Tas ransel dengan karakter wayang merupakan produk yang jarang dijumpai sehingga berpeluang menjadi brand seller di pasar sangat terbuka luas. Nah, kami juga melihat bahwa tas ransel yang berkarakter wayang itu belum ada di pasaran, maka dari itu menurut kami itu sangat menjadi peluang besar bagi kami untuk memasarkan tas wayang tersebut. Selanjutnya tip. Produk tas wayang ini merupakan produk yang relatif baru dan dikhawatirkan tidak terlalu diminati oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan promosi yang gencar melalui berbagai media. Nah, kita promosi melalui media cetak, media online maupun offline. Tapi untuk kali ini mungkin kita beradaptasi dengan adanya COVID-19, maka dari itu kita getolkan atau kita perkuat dengan promosi online seperti itu. Ini untuk perhitungan ekonomi. Harga pokok penjualan yaitu sebesar 150.000 per pieces. Dengan rincian dana ada di PowerPoint. Ada BEP yaitu 45 pieces. Selanjutnya ada BEP rupiah yaitu 6.722.143 rupiah. Selanjutnya atau BCR atau Benefit Cost Ratio. Nah, produksi pertama memproduksi 30 pieces tas wayang. Keuntungan total dari BCR yang diperoleh melalui penjualan produk dirumuskan dengan sebagai berikut. Nah, BCR itu kita mendapatkan angka yaitu 87,5%. Sangat tinggi tentunya. Nah, yang bab ketiga yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada alat dan bahan. Alatnya seperti yang ada di BPT ada mesin jahit, mesin bordir, jarum, gunting, cutter, penggaris besi, pendedel, jarum jahit, pensil. Selanjutnya bahannya ada kain velboa menjadi bahan dasar pembuatan tas, kain furing menjadi dalaman tas, benang jahit, benang bordir, resleting tas, tali tas, dakron, lem, dan karton. Selanjutnya untuk proses pembuatan. Nah, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahannya tentunya untuk pembuatan tas. Yang selanjutnya kita mendesain bagaimana agar tas itu terlihat menarik dan juga bernilai ekonomis. Yang ketiga, setelah kita mendesain, kita membuat pola tas di atas kertas. Langkah selanjutnya yaitu memotong bahan tas. Yang kelima yaitu menjahit tas untuk sampel produksi. Jadi kita membuat sampel dulu untuk media promosi kita. Selanjutnya, jika sudah mulai masuk pesanan, kita sistemnya pre-order. Jadi konsumen itu memesan terlebih dahulu, maka kita akan buat. Nah, kita jika pesanan sudah masuk, kita akan mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi secara massal atau secara banyak seperti itu. Selanjutnya memotong dan menjahit bahan untuk produksi skala besar, finishing dan pengecekan produk. Nah, ini juga sebagai quality control kita. Bagaimana agar tas tersebut kualitasnya tetap terjamin dan juga harganya pun terjangkau. Yang terakhir yaitu packaging produk. Bagaimana agar kita packaging atau membungkus produk itu terlihat menarik seperti itu. Yang ketiga, proses pemasaran. Yang pertama ada produk. Nah, produk yang kami hasilkan kita pamerkan melalui misalnya di universitas ada di pasar, misalnya di pameran di universitas, pameran di expo seperti itu. Selanjutnya bisa dipasarkan melalui media online juga. Yang kedua yaitu harga. Dalam program ini produk yang dihasilkan berupa tas wayang yang dipasarkan dengan harga 150.000 per piecesnya. Harga tas ini menurut kami terjangkau, sehingga produk ini tentu
dapat dipasarkan kepada masyarakat berbagai lapisan. Selanjutnya untuk lokasi pemasaran yaitu di wilayah Purworejo, Kebumen, Yogyakarta, dan sekitarnya. Nah, Purworejo itu kan berdekatan dengan Yogyakarta. Nah, ini menjadi peluang besar juga untuk kami karena di Jogja itu menjadi pusat seni, pusat budaya juga. Nah, kita bisa pasarkan tas itu di kota Yogyakarta seperti itu. Selanjutnya untuk promosi, kami lakukan dengan membuat logo brand, membuat brosur, membuat pamflet, dan sosialisasi ke taman kanak-kanak. Karena sasaran kita yaitu sasaran kita anak usia dini seperti itu. Yang keempat ada biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya. Total kita menganggarkan yaitu Rp7.540.000 dengan rincian yang pertama peralatan penunjang sebesar Rp3.137.000, yang kedua bahan habis pakai yaitu dengan rincian Rp3.151.000, perjalanan Rp470.000, dan lain-lain Rp782.000. Dan ini kemudian jadwal kegiatan bulan pertama minggu 1 sampai 4 itu ada koordinasi tim, konsultasi dengan dosen pembimbing, persiapan alat dan bahan, kemudian pembuatan media promosi. Selanjutnya di bulan kedua kita sudah mulai penyebaran media promosi. Selanjutnya di bulan kedua dan ketiga pun kita mulai sosialisasi ke anak-anak usia dini karena memang sasaran kita ke anak usia dini. Yang selanjutnya itu penjualan produk, penyusunan laporan kemajuan, evaluasi program, menyusun artikel ilmiah, dan yang terakhir itu penyusunan laporan akhir. Nah, ini untuk lampiran-lampirannya sebagai berikut. Yang pertama, lampiran justifikasi anggaran kegiatan. Nah, itu rinciannya mulai dari sewa mesin jahit, sewa mesin bordir, penggaris besi, cutter, isi cutter, jarum jahit, pensil, dengan total dana yaitu Rp3.137.000. Yang kedua yaitu bahan habis pakai dengan rincian kain velboa, benang jahit, benang bordir, resleting, dan seterusnya dengan besaran biaya yaitu Rp3.151.000. Yang ketiga yaitu perjalanan dengan biaya Rp470.000, lain-lain Rp782.000, dan total biaya yang kita butuhkan yaitu Rp7.540.000 seperti itu. Nah, sekian presentasi PKM atau program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.